Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dan selamat siang Bapak dosen tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan online siang ini. Perkenalkan, nama saya Anggi Tiara Revika, bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama 2002-01-0010 Anja Dwi Aryo Wibawa, 2002-01-0306 Anggi Tiara Revika, 2002-01-0276 Renanda Fajri Ajati, 2002-01-0271 Reza Yogi Aditama. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri, Anggi Tiara Revika. Yang pertama yaitu A. Pengertian kelompok. Menurut Schermerhorn, kelompok adalah suatu kumpulan dua atau lebih orang-orang yang bekerja dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai suatu atau satu atau lebih tujuan umum. Menurut KBBI, kelompok adalah golongan tertentu atau profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan sebagainya. Kelompok merupakan kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi. B. Klasifikasi kelompok secara garis besar. A. Kelompok formal. Kelompok formal ada dalam setiap organisasi. Kelompok formal atau formal group adalah suatu sub-unit organisasi yang resmi didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Contoh kelompok formal: kelompok kerja, panitia, departemen kecil, dan tim proyek. B. Kelompok informal. Kelompok informal atau informal group juga dapat ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok-kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Sifat-sifat kelompok. Kelompok dari sisi persepsi adalah bahwa kumpulan individu dianggap sebagai suatu kelompok. Kelompok dari sisi organisasi adalah karakteristik kelompok penting seperti peran dan norma. Kelompok dari sisi motivasi adalah kelompok yang gagal dari membantu anggotanya dalam memuaskan kebutuhan mereka akan mengganggu semangat mereka. Dan yang terakhir, kelompok dari sisi interaksi adalah interaksi dalam bentuk interdependensi adalah mengelompokkan. Pandangan ini menitik beratkan pada interaksi interpersonal. D. Alasan bergabung dengan kelompok. 1. Rasa aman. 2. Status. 3. Harga diri. 4. Pencapaian tujuan. 5. Kekuatan. Dan afiliasi. E. Tahap-tahap perkembangan kelompok. 1. Tahap pembentukan atau forming. Itu memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji ke dalam air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. 2. Tahap timbulnya konflik atau storming. Dari konflik antar kelompok, para anggotanya itu menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Terus yang ketiga, tahap normalisasi. Tahap ketiga ini adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan ya. Yang keempat adalah tahap performing atau berkinerja. Pada titik ini struktur telah sepenuhnya fungsional dan dapat diterima. Kemudian yang kelima adalah tahap adjourning stage atau pembubaran. Untuk kelompok-kelompok kinerja yang untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen, berkinerja adalah tahap terakhir dalam perkembangan mereka. Tetapi untuk komisi, tim, dan angkatan tugas sementara,
kelompok-kelompok kerja yang mempunyai tugas terbatas untuk dilakukan terdapat tahap pembubaran. F. Faktor penentu kebersihan. 1. Kondisi eksternal pada kelompok, strategi organisasi, struktur otoritas, peraturan formal, sumber daya organisasi, proses seleksi personil, evaluasi kinerja dan sistem, budaya organisasi, tataran fisik kerja. Sumber daya anggota kelompok. 1. Kemampuan, karakteristik kepribadian. G. Teknik pengambilan keputusan kelompok. 1. Brainstorming adalah teknik yang memacu kreativitas dengan memunculkan ide melalui diskusi non-kritikal. 2. Delphi proses, teknik yang memacu kreativitas dengan menggunakan berbagai pertimbangan ide untuk mencapai konsensus keputusan. 3. Nominal group teknik, teknik yang memacu kreativitas dengan mengarahkan orang pada pertemuan terstruktur melalui sedikit komunikasi verbal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.